tulisan dan lisan. Komunikasi tulisan, komunikasi tertulis, yakni komunikasi yang dilakukan melalui tulisan seperti yang dilakukan dalam kegiatan surat-menyurat, melalui pos, telegram, teleksas, fax, email, dan sebagainya. Komunikasi lisan. Komunikasi lisan adalah bentuk komunikasi dengan mengucapkan kata-kata secara lisan dan langsung kepada lawan bicara. Contohnya saat berkomunikasi dengan tatap muka langsung. Ciri-ciri komunikasi lisan. 1. Bersifat tatap muka atau face to face. Sistem ini mengandalkan peserta komunikasi dan hanya bisa terjadi bila ada orang yang bertatap muka langsung. 2. Terikat pada ruang. Proses komunikasi ini terikat pada tempat atau ruang yang digunakan. Mereka yang tidak ada di tempat tidak akan bisa terlibat komunikasi. 3. Terikat waktu. Komunikasi ini hanya bisa berlangsung pada waktu yang sama jika ingin pesannya didengarkan oleh orang lain. Jenis-jenis komunikasi lisan. 1. Komunikasi lisan langsung, komunikasi lisan tidak langsung. Prinsip komunikasi lisan. Suara, bunyi, nada. Cara untuk meningkatkan keberhasilan dalam komunikasi lisan. 1. Memahami materi. 2. Kemampuan berbicara. 3. Tidak bertele-tele. 4. Kepercayaan diri. 5. Penampilan. 6. Intonasi dan artikulasi. 7. Gaya bicara. Kekurangan dan kelebihan komunikasi lisan. 1. Kekurangan komunikasi lisan memerlukan adaptasi atau penyesuaian kondisi dan situasi terlebih dahulu sebelum berkomunikasi. Memerlukan suatu uraian dan penjelasan yang lebih detail dan sulit untuk didokumentasi tanpa bantuan recording. 2. Kelebihan komunikasi lisan dapat memberikan penjelasan yang lebih rinci dan jelas dan menimbulkan partisipasi atau tanggapan langsung dari komunikasi. Berikut ini terdapat beberapa bentuk-bentuk komunikasi tertulis terdiri atas surat dan memo diklarifikasikan dalam 4 kategori: permintaan, permohonan langsung, rutin, berita, dan pesan-pesan yang baik, berita-berita yang tidak baik, pesan-pesan persuasif. 2. Laporan. Prinsip komunikasi tulisan lengkap. 2. Ringkasan. 3. Pertimbangan. 4. Jelas. 5. Sopan. 6. Benar. Contoh bentuk komunikasi tulisan. A. Membuat dan mengirim surat teguran kepada nasabah yang menunggak pembayarannya. B. Membuat dan mengirim surat aduan atau klaim kepada pihak lain. C. Membuat dan mengirim surat penolakan kerja. D. Membuat pengiriman surat penawaran harga barang kepada pihak lain. E. Membuat dan mengirim surat konfirmasi kepada pelanggan. F. Membuat dan mengirim surat pemesanan barang order atau kepada pihak lain. G. Membuat dan mengirim surat permintaan barang kepada pihak lain. H. Membuat dan mengirim surat kontrak kerja kepada pihak lain. I. Memberi informasi kepada pelanggan dan meminta informasi produk-produk baru. Kekurangan dan kelebihan komunikasi tulisan. 1. Kekurangan komunikasi tertulis. Tidak tahan lama. Begitu komunikasi selesai, pesan apa yang disampaikan bisa dilupakan. 2. Kelebihan komunikasi tertulis dapat digunakan sebagai bukti hukum bila terjadi perselisihan antara pihak. Perbedaan antara komunikasi lisan dan komunikasi tertulis. Komunikasi lisan adalah komunikasi informal yang biasanya digunakan dalam percakapan pribadi, pembicaraan kelompok. Komunikasi tertulis adalah komunikasi formal yang digunakan di sekolah, perguruan tinggi, dunia bisnis. Persamaan antara komunikasi lisan dan komunikasi tulisan sama-sama menyampaikan dengan tepat. Materi kedua tentang bahasa baku dan tidak baku. Pengertian kata baku dan non baku. Kata baku adalah kata yang digunakan dan telah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang sudah ditentukan. Kata non baku adalah kata yang digunakan tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa yang telah ditentukan. Ciri-ciri bahasa baku. 1. Kata baku tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. 2. Kata baku tidak dipengaruhi bahasa asing. 3. Kata baku adalah bahasa percakapan. 4. Kata baku tidak mengandung hiperkorek. 5. Kata baku tidak mengandung pleonasme. 6. Kata baku digunakan sesuai dengan konteks kalimat. Ciri non kata baku. 1. Biasanya digunakan dalam bahasa sehari-hari. 2. Sudah dipengaruhi bahasa asing atau daerah. 3. Sudah dipengaruhi oleh zaman. 4. Bentuk mudah berubah-ubah. 5. Memiliki arti yang meskipun terkesan berbeda dengan bahasa baku. Syarat bahasa baku. 1. Menggunakan tanda baca yang benar. 2. Menggunakan huruf kapital yang benar. 3. Memiliki struktur dan kata bahasa yang benar.
4. Gagasan padu. 5. Hemat kata. 6. Ejaan yang tepat. 7. Struktur paralel. Kata baku dan non baku. Abjad sama dengan abjad. Akhirat sama dengan akhirat. Aktif sama dengan aktif. Aluminium sama dengan aluminium. Ambulan sama dengan ambulan. Akuarium sama dengan akuarium. Aksesori sama dengan aksesoris. Analisa sama dengan analisa.